Saudaraku, jemaah, sahabat yang lima, para ustadz, para ustazah, para mu'alim, para tuan guru, para puan guru, dan seluruh saudaraku muslimin wal muslimat yang menyaksikan acara video ini, tayangan video ini dari sahabat yang lima. Barakallah, senang sekali di kesempatan ini menyambung daripada episode sebelumnya tentang Yesus. Wah, ini agak seru ini ya. Karena di episode pertama itu judulnya mungkin agak bombastis ya, jadi saya mohon maaf juga. Yesus bukan Tuhan. Ini bukan penghinaan. Sebagaimana setiap kali Kainama ini dengan segala kerendahan hati ada di video yang ada di YouTube, di video apapun, di setiap video yang Kainama sampaikan, baik itu tausiah maupun paparan kajian, saya Kainama selalu sampaikan bahwa sama sekali tidak ada maksud, sama sekali tidak ada maksud, saya tekankan berkali-kali, saya ulang di setiap video saya, tidak ada maksud setiap kajian, paparan atau tausiah dari saya untuk menyerang Kainama. Tidak pernah terbersit sedikit pun untuk menyerang atau meng-underestimate atau menghina atau insulting, ya, underestimate, merendahkan iman, kepercayaan dan agama saudaraku di Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai, Republik Indonesia yang diberkahi Allah ini, saudaraku yang tidak beragama Islam, terutama saudara Kristen dan Katolik. Saudaraku, aku tidak pernah terbersit sedikit pun dari sejak awal untuk menjadikan topik bahasanku sebagai alat untuk menyerang iman Kristen dan Katolik. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, jika ada mungkin tanggapan atau pemahaman yang marah atau yang tidak setuju kepada aku, mohon maaf. Tapi inilah pemahaman yang aku rasakan dan aku pegang, aku imani setelah aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua paparanku ini terutama kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang menyaksikan hal ini, para ahli teolog, aku minta maaf ya jika mungkin terkesan menyerang atau bahkan ada beberapa dari para pimpinan, para ahli, petinggi-petinggi teologi yang mengatakan Kainama itu penipu, Kainama itu pembohong. Saya terima itu sebagai teguran dan rasa sayang. Tapi sekali lagi, di negara Indonesia yang demokratis, yang republik ini yang disayangi dan diberkahi Allah, kita punya pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 tentu saja. Saya sangat patuh dan sangat menghormati hal itu. Apakah saudara Kristen dan Katolik juga sama seperti saya? Maksudnya begini, ketika saya menyampaikan pengalaman, dalam tanda kutip, pengalaman iman dan riset saya, sekali lagi pengalaman iman dan riset saya pada pemahaman kitab suci di agama saya sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika saya pakai itu setelah saya bersyahadat, itu bukan untuk menyerang, bukan untuk menghina, bukan. Itu saya menceritakan pengalaman riset saya di agama saya yang sebelum Islam sebagai kesaksian, witnessing, testimoni. Bukankah di gereja juga antum sering mendengarkan dan sering mengadakan saudara kita murtadin, saudara kita yang dari Islam menjadi Kristen, diberi kesempatan begitu luas, diagung-agungkan, dimuliakan di tempat ibadah antum, naik ke mimbar untuk mengutarakan kesaksian. Dan antum, saudaraku Kristen dan Katolik, tidak pernah mempertanyakan latar belakang pendidikan Islamnya, latar belakang pengetahuan Islamnya, fikih syar'inya. Tidak. Mereka berkata-kata luar biasa, bebas tentang agama Islam yang dulu mereka anut. Dan orang Kristen, saudaraku yang aku hormati, tidak pernah berkeberatan
keberatan terhadap hal itu. Nah, sekarang aku menempatkan diriku sebagai seorang yang bersaksi kepada saudaraku muslimin wal muslimat. Jadi jika ada saudaraku Kristen dan Katolik yang menyaksikan ini lalu keberatan, saya mohon begini. Bukankah saya diminta untuk toleran, tidak menyerang? Toleransi. Apakah saudaraku Kristen toleransi terhadap saya? Mari kita tempatkan bahwa kajian Yesus bukan Tuhan ini dilihat dari iman Islam yang menandakan bahwa muslimin wal muslimat seluruh Indonesia dan seluruh dunia sayang kepada umat Kristen dan Katolik sebagaimana umat Islam memuliakan dan menghormati, respek kepada seorang yang bernama Yeshua HaMashiach, Isho HaMasih, Jesus Christ, Yesus Kristus, atau Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Lalu ada yang bilang, enggak, itu awalnya saja sudah salah kayak nama. Karena Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus dalam Alkitab. Justru pertama kali saya tahu nama Isa Al-Masih itu dari Alkitab. Alkitab Selabear. Itu menuliskan nama Yesus itu tidak ada. Semuanya Isa Al-Masih. Bahkan di dalam kitab Bible, Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan bahasa Arab, di sana ditulis Yeshu atau Yeshua Al-Masihu. Itulah sebabnya saya selalu tetap berpegang kepada pemahaman, sekali lagi pemahaman saya, bahwa apapun yang saya paparkan bentuknya kesaksian, bukan untuk mengundang perdebatan, apalagi kemarahan saudara Kristen Katolik. Langsung masuk ke episode kedua, insya Allah. Kemarin itu di episode pertama sudah dikasih tahu bahwa namanya Yeshua. Lalu ada seorang yang menuliskan tanggapan, saudaraku yang sangat aku hormati, Kristen, menulis begini. Itu Ustadz apa itu? Ustadz bodoh, Ustadz penipu, Ustadz pembohong, menuliskan sigma aja salah. Ya biarkanlah, ya. Saya hanya menerangkan, bukan masalah sigmanya. Saya hanya memaparkan dengan segala rasa hormat untuk saudara muslimin dan muslimat. Jadi kalau ada saudara Kristen dan Katolik yang menonton dan tidak sependapat, saya menghormati itu. Pertanyaannya, apakah saudara Kristen dan Katolik menghormati pendapat saya? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar di Republik ini, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E dan Pasal 29. Saya tidak menyerang antum. Kalau antum tidak setuju, saya menghormatinya. Ya, ini adalah pengalaman saya dan kesaksian saya. Sebagaimana antum memberikan kesempatan kepada saudara yang dari murtadin untuk bersaksi di dalam rumah ibadah antum, maka saya rasa antum tidak bisa juga berkeberatan dengan kesaksian saya, tidak bisa berkeberatan kepada kesaksian saya kepada saudara saya muslimin wal muslimat. Kemarin kita mulai dengan Yeshua. Yeshua yang mana ini? Yang bukan Tuhan ini. Yeshua yang mana nih? Yesus yang mana nih yang bukan Tuhan? Yesus yang mana yang adalah Isa Al-Masih? Yesus yang adalah Isa Al-Masih sebagaimana ditulis di dalam semua tulisan yang ada terdapat di dalam Perjanjian Baru, Alkitab terjemahan Lama dan Selabear. Bahkan saya percaya ada juga di dalam Alkitab yang diterjemahkan oleh orang tua yang masih sangat aku kagumi sampai sekarang, almarhum Bapak Arnoldus MD, yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia. Disebutnya Isa Al-Masihu, Yesus itu yang bukan Tuhan. Dan orang Muslim menghormati Yesus, give a huge respect for this one name. Sampai hari ini masih menghormati. Dari sejak awal sampai hari ini, nama Isa ibnu Maryam, nama Yesus itu dihormati. Oh, yang dihormati Isa Al-Masih karena berbeda dengan Yesus. Kalau gitu, saudaraku Kristen, silahkan protes kepada yang mencetak Alkitab Perjanjian Baru Selabear. Silakan. Karena di sana tidak ada nama Yesus Kristus. Semuanya Isa Al-Masih.
Inilah yang kami bilang, bahwa kami menghormatinya sesuai umat Islam menghormati Yesus Kristus, demi tercapainya kerukunan antar umat beragama di Republik ini, saling hormat menghormati, saling toleransi terhadap pilihan iman warga negara di Republik ini. Kita kaum muslimin, saya yang sudah bersyahadat, sangat menghormati kekristenan dan kekatolikan dan pemeluk agamanya. Melalui pemahaman saya tentang Yesus Kristus, maka insya Allah akan terjadi saling hormat dan menghormati, saling sayang di Republik ini. Karena kita punya satu nama, di mana dua agama besar ini, ya, ada dua agama besar, Kristen Katolik dan Islam ini, ada satu nama yang keduanya mengakui itu yang ada. Namanya Yeshua HaMashiach. Baik, mari kita lihat yang mana yang bukan Tuhan. Orang muslimin, saya terutama, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Melalui pemahaman saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Bible. Kalau melihat, merujuk kepada Al-Quran, sudah jelas Isa Al-Masih bukan Tuhan. Tapi sebelum itu, saya sudah merujuk kepada Bible. Bible yang bilang Yesus bukan Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 26. Nanti bisa dilihat di sini. Lukas pasal 1 ayat 26. Pada bulan yang ke-6 di situ nanti tertulis, ya. Lukas pasal 1 ayat 26. Pada bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menemui seorang perawan di satu kota yang namanya Nazaret, di Galilea, di Yudea. Nama perawan itu adalah Maria. Perawan yang bertunangan dengan seorang pria, Joseph namanya. Pada bulan ke-6. Pada bulan ke-6 ada kabar kepada seorang perawan yang namanya Maria. Lalu hamil perawan Maria ini. Ya, lalu hamil. Padahal dia perawan. Dia bilang, dari mana aku bisa hamil? Tidak ada seorang laki-laki yang telah menyentuh aku. Tapi karena Allah mengatakan, berfirman, maka jadilah, atau di dalam bahasa Arabnya, kun fayakun. Maka janin itu tumbuh tanpa ada sperma yang membuahinya. Janin itu tumbuh. Bayi ini adalah bayi Yesus. Karena di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 dibilang bulan ke-6. Lalu pada kitab Lukas pasal 2 ayat 8. Yesus yang mana yang kita bicarakan yang bukan Tuhan? Ini dia. Dan di daerah itu adalah gembala-gembala yang sedang bermalam di padang rumput terbuka. Tidak ada tutup-tutup, tidak ada. Padang rumput terbuka, namanya Efrata. Padang terbuka. Padang terbuka, cuaca cerah. Ada gembala-gembala yang sedang membawa domba-domba yang banyak dan ternak yang banyak keluar makan rumput di malam itu. Dan ini sudah jelas bukan 25 Desember. Silakan buka ACCU climate atau apa? Cuaca itu. Ada ACCU climate atau apa? Lihat di situ. Tanggal 25 Desember suhu udara di Yerusalem, Bethlehem dan sekitarnya itu berapa? Tahun 2020 ini saja kalau kita lihat ACCU climate itu, ya, paling hangat 4 derajat Celcius. Siang hari, malam hari paling hangat malam hari 4 derajat Celcius. Di siang hari 14 derajat Celcius. Bagaimana mungkin gembala membawa ternak keluar tengah malam 0 sampai 4 derajat Celcius, lalu mereka bermalam di padang terbuka? Karena kita berkata padang terbuka, tidak ada tutup, tidak ada. Padang terbuka, bukan gua-gua, bukan.
Bukan kayak seperti lorong tertutup lalu ada gembala jalan. Tidak, ini padang rumput, padang terbuka. Ini yang saya pegang dengan segala rasa hormat. Ini gambaran aku menghormati saudaraku Kristen. Tidak lahir 25 Desember. Bapak gereja namanya Clement dari Alexandria pada sekitar tahun 200 Masehi menulis, silakan nanti dicari, pada Catholic Encyclopedia jelas bahwa Clement menghitung, Bapak gereja Clement dari Alexandria menghitung mundur waktu kelahiran Yesus, dan dia menuliskan tanggal 21 April sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus. Karena kalau lahir Desember, dinginnya minta ampun. Bayangkan seorang bayi yang lahir dan ditaruh di atas palungan tanpa baju. Suhu tengah malam antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Ini bukan penghinaan terhadap Yesus, bukan penghinaan terhadap Kristen, bukan saudaraku, bukan. Ini karena umat Islam dan aku yang menjadi Islam sangat peduli terhadap seorang namanya Yesus. Sejak kecil dia sengsara. Tidak, umat Islam percaya laki-laki yang namanya Yesus ini, Yesus Kristus ini, Yeshua HaMashiach ini, Yesus yang diurapi ini, Yesus yang Nabi ini, Isa Al-Masihu ini, mendapat hal yang khusus dari Allah. Dia tidak mungkin lahir di musim dingin. Dia lahir di saat di mana cuaca baik untuk gembala membawa ternak domba dan ternaknya sapinya ke padang rumput tengah malam. Tidak mungkin musim dingin. Gembala ini kuncinya. Ini yang kita akan bicarakan. Ini episode kedua. Sabar dulu, kita akan sambung di episode ketiga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.